sidang jemaah Isya dan Tarawih yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu saja kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-24 bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini. Itu menunjukkan bahwa kita telah berada di malam keempat di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yang merupakan detik-detik akhir atau malam-malam akhir yang sangat menentukan, yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan kita, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau melakukan 3 hal utama. Yang pertama, syadda mi'zarahu, beliau menyingsingkan lengan bajunya, artinya semakin meningkatkan intensitas ibadahnya. Yang kedua, beliau menghidupkan malamnya, ahya lailahu, beliau mengurangi tidurnya, beliau mengisi malam-malamnya di 10 akhir bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan anggota keluarganya untuk ikut serta di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 malam terakhir. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa ada satu malam yang sangat ditunggu-tunggu orang di 10 malam terakhir, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insyaallah jamaah Masjid Rawat Songkorca ini bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf ada sedikit ketidaksinkronan tadi. Judul yang diamanahkan kepada saya berdasarkan jadwal yang dikirimkan sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh protokol tadi. Judul yang diberikan kepada saya adalah makna dan pentingnya niat ikhlas di dalam beribadah. Itulah yang saya akan sampaikan pada malam hari ini. Jemaah tarawih yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, yaitu agar mereka beribadah, tunduk dan taat kepada saya, kata Allah. Jadi sesungguhnya tujuan penciptaan kita ini manusia hanya satu, untuk taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita istilahkan dengan ibadah. Ibadah merupakan salah satu aspek keislaman kita di antara 3 aspek pokok. Ada aspek akidah, ada aspek ibadah, dan ada aspek akhlak. Di antara 3 aspek ini saling terkait,
saling mendukung satu dengan yang lain. Hadirin berbahagia, di dalam beribadah kita diwajibkan memiliki niat yang ikhlas. Kenapa demikian? Tanpa keikhlasan di dalam beribadah, maka ibadah kita akan sia-sia, akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya di dalam salah satu ayat yang lain Allah menegaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 2, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu ya Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Al-Quran yang penuh dengan kebenaran. Dengan demikian fa'budillaha, maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka itu tidak diperintahkan Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berhati, lalu ada yang bertanya, apa esensi hakikat ikhlas itu? Ikhlas adalah bahasa Arab, terambil dari kata khalasa menjadi akhlasa, kemudian ikhlas. Khalasa berarti suci, bersih, bebas dari kontaminasi hal-hal yang negatif. Kemudian akhlasa mensucikan hati, membebaskan hati kita dari segala niat yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hilangkan semua maksud dan tujuan beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya di dalam salah satu Al-Quran ada namanya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa maksudnya surah Al-Ikhlas itu? Artinya surat yang bermakna mensucikan akidah kita, mensucikan akidah kita tentang kemahasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara ikhlas dalam salah satu surah Al-Quran itu ada kaitannya dengan ikhlas dalam beribadah. Hadirin berbahagia, lalu ikhlas ini adalah letaknya dalam niat kita. Dalam niat kita lah bersemayam keikhlasan itu. Lalu niat ini tempatnya dalam hati kita. Hatilah yang berniat dan hati pula lah yang memiliki keikhlasan itu. Hadirin berbahagia, oleh karena itu kita harus memiliki niat yang ikhlas di dalam beribadah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan yang kedua, apa pentingnya niat ikhlas itu dalam beribadah? Jawabannya adalah
bahwa ternyata salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang yang beribadah adalah harus memiliki niat yang ikhlas. Ada 3 syarat yang mesti kita penuhi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus memiliki akidah tauhid yang kokoh. Maka sipi akidata, jangan sampai kita memiliki sedikit pun kesyirikan, kemusyrikan, menduakan Allah, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara akidah tauhid dengan niat ikhlas itu erat kaitannya. Makanya dasar yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang beribadah harus memiliki akidah yang kokoh, akidah tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya akidah di dalam keislaman kita merupakan pondasi yang menentukan kokoh atau tidaknya keislaman kita. Walaupun kita rajin beribadah, walaupun akhlak kita baik, kalau akidah kita keropos, tidak murni, tidak bersih, dicampuri dengan kontaminasi kemusyrikan, maka ibadah yang kita lakukan, akhlak yang kita pertunjukkan itu akan mengalami hal yang bisa menjadi rusak. Oleh karena itulah yang pertama, kita harus memiliki akidah yang kokoh tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhkan diri dari kemusyrikan apapun bentuknya, walaupun kecil. Jutaan yang berbahagia. Kemudian syarat yang kedua yang harus kita miliki untuk diterimanya ibadah kita adalah kita harus memiliki niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan merupakan syarat yang kedua yang mesti dan mutlak kita miliki di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus ittiba, dalam artian bahasa Indonesia kita harus mengikuti tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melaksanakan salat. Artinya apa? Sunnah Rasulullah yang diturunkan kepada kita melalui para sahabat sampai hari ini yang menggambarkan tentang tata cara beribadah, kita harus mengikutinya agar ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bikin-bikin sendiri, kita lebihkan atau kita kurangi. Hadirin berbahagia, tentu saja untuk bisa mengikuti petunjuk Rasulullah, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan. Kita memiliki ilmunya. Orang yang berilmu sangat terhormat dalam pandangan agama kita. Kata Nabi, "Fadlul alimi 'alal 'abdi ka fadlil qamari laital badr 'ala sa'il kawakib." Keutamaan seorang yang berpengetahuan dan mengamalkan ilmunya dibandingkan dengan ahli ibadah tanpa didasari ilmu, sama halnya keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan cahayanya seluruh bintang-bintang. Walaupun dikumpulkan semuanya, bintang tidak akan mungkin mengalahkan terangnya cahaya bulan. Walaupun bintang
dikumpulkan seluruhnya. Begitulah pengandaian keutamaan orang yang berilmu baru mengamalkan ilmunya dibandingkan orang yang sekedar beribadah tanpa didasari dengan pengetahuan. Hadirin berbahagia, oleh karena itulah kita harus menjaga keikhlasan kita. Lalu apa penyakitnya keikhlasan? Virusnya ikhlas adalah riya, puji alih, lo yaceng. Ini yang harus kita hindari. Sama halnya apa virusnya akidah tauhid kita? Virusnya adalah kemusyrikan. Dua hal ini yang harus kita hindari, kesyirikan dan riya. Orang yang syirik cenderung riya, dan orang yang bertauhid cenderung ikhlas dalam beribadah. Menutup ceramah malam ini, mari kita lihat kembali salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maun. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'un wa yamna'un al-ma'un." Celakalah orang yang salat, cilaka kita sempajangnya. Coba bayangkan, orang salat masih diancam celaka. Siapa itu yang diancam? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai terhadap salatnya, orang yang mempermainkan salatnya. Siapa dia? Salah satunya adalah orang yang bersikap riya, puji alih. Orang salat tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang berzakat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang berinfak, bersedekah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya riya yang diancam Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan celaka. Mudah-mudahan insyaallah jamaah masjid ini menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan suci ini, terutama di 10 malam terakhir, bisa diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi. Akidah kita lurus, tidak ada unsur kemusyrikan. Yang kedua, niat kita ikhlas mata-matakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi peringatan buat kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.